Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Awi. Saat ini kami berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Tepatnya saya berada di sekitar Masjidil Haram. Dan dalam tayangan video kali ini kami akan membahas tentang pertokoan-pertokoan atau tempat oleh-oleh di sekitar Masjidil Haram ini. Apakah masih ramai atau sudah sepi semenjak 2 minggu yang lalu pemerintah kerajaan Arab Saudi menutup visa umroh dari seluruh dunia, kemudian menutup kegiatan jamaah umroh di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ini. Oke, langsung saja saya akan mengecek ke toko-tokonya apakah benar-benar sepi di sekitar Masjidil Haram ini khususnya. Oke. Dan saya sekarang berada di jalur ini menuju ke Masjidil Haram yang dari arah Ajiat, Terminal Ajiat. Dan di sepanjang jalur ini biasanya ramai sekali, pada hari ini cukup lengang. Dan disinilah jalur-jalur toko-toko pertokoan tempat oleh-oleh para jamaah umroh ataupun jamaah haji. Ini adalah salah satu jalur yang menuju ke Masjidil Haram, tetapi di sini adalah termasuk salah satu pusat toko oleh-oleh yang ada di Masjidil Haram. Dan tempat saya berada ini menjelang sholat duhur. Biasanya jam-jam segini ini para pengunjung toko-toko ini sangat banyak sekali, tetapi pada hari ini bisa kita lihat bersama bahwa bukan saja sepi, akan tetapi pertokoan-pertokoan ini banyak yang ditutup seperti di depan ini. Ini toko minyak wangi, toko oleh-oleh semuanya ditutup, banyak yang tutup dan hanya sebagian kecil saja yang buka. Nah, seperti ini tutup. Pertokoan-pertokoan yang ada di sekitar Masjidil Haram ini ternyata banyak yang tutup. Kalaupun ada yang buka seperti ini, ternyata sepi pengunjung, tidak ada pengunjung. Ini ada pengunjung sama sekali. Padahal ini adalah jam-jam seperti ini biasanya cukup ramai sekali. Nah, coba saya akan masuk ke sini. Ini juga pertokoan-pertokoan ini banyak yang tutup. Banyak yang tutup sekali. Mungkin ini hanya Maneceng yang masih buka. Oke, saya masuk ke dalamnya. Ini adalah di Hotel Sofa. Ternyata di dalam juga banyak yang tutup. Nah, ini tutup. Masya Allah, banyak yang tutup. Bisa kita lihat di sini itu biasanya hampir setahun penuh itu biasanya. Assalamualaikum. Seperti panen terus tuh pertokoan-pertokoan ini, hampir 24 jam itu buka. Dan pada hari ini benar-benar pertokoan-pertokoan ini benar-benar tutup. Masya Allah. Assalamualaikum. Bisa kita lihat pertokoan-pertokoan ini semuanya tutup semuanya. Karena apa ya, orang Indonesia itu juga sangat menentukan ketika belanja di sini itu untuk para penjual-penjual di sini, karena jamaah umroh dari Indonesia itu, karena Indonesia salah satu negara yang muslimnya terbesar di dunia, tentu saja jamaah umroh dari Indonesia itu juga banyak sekali. Nah, sedangkan jamaah umroh dari Indonesia itu ketika di kota Mekah ataupun di Madinah itu sangat terkenal sekali jamaah umroh dari Indonesia, yaitu sangat terkenal sekali, royal dalam berbelanja dibandingkan dengan jamaah umroh dari negara lain. Nah, contohnya di depan ini toko jam ini tutup juga. Jadi memang ini dampak dari penutupan visa umroh.
oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi karena virus corona. Ya, ini contohnya di depan ini masih buka tapi hampir dipastikan jarang pengunjungnya, nggak ada pengunjungnya. Kita sambung lagi tentang jamaah umroh Indonesia. Memang jamaah umroh Indonesia terkenal sangat royal dalam berbelanja. Itu sudah sangat terkenal sekali di Mekah ataupun di Madinah. Maka tidak heran apabila jamaah umroh ini ditutup, para pengunjungnya sangat sepi sekali seperti ini. Jadi bukan sangat sepi, memang banyak yang tutup saat ini. Biasanya di sini itu hampir sepanjang tahun dan hampir 24 jam pertokoan-pertokoan di sini ini buka. Tapi Masya Allah pada hari ini benar-benar tutup, bukan sekedar sepi. Memang iya, kalau sepi nggak ada pengunjung tentu saja akan ditutup oleh yang mempunyai toko ini karena masih akan rugi. Oke, nanti saya akan naik ke atas. Yang biasanya di atas itu ramai, apakah di atas itu juga sepi? Saya tepat berada di depannya Masjidil Haram, tepat di depan pelataran Masjidil Haram. Oke, saya akan naik ke atas. Apakah di atas itu yang biasanya itu super ramai, apakah hari ini masih ramai ataupun juga tutup seperti yang ada di bawah? Halo, alhamdulillah baik. Oke, biasanya di atas ini di samping pertokoan juga restoran-restoran cukup banyak di sini. Oh, ternyata tutup. Ini tutup semuanya ditutup. Masya Allah, tutup. Inilah salah satu dampak penutupan visa umroh, dan ini akan berdampak sekali pada perekonomian para pedagang-pedagang ini. Ya, Insya Allah. Jadi memang itu bukan saja sepi pengunjung, akan tetapi ini ditutup total. Ini adalah salah satu, kalau biasanya ini toko-toko di sini ini sangat banyak pengunjungnya, hampir 24 jam buka, pada hari ini benar-benar tutup, tidak buka. Ada saja yang buka, ini di depan ini buka, akan tetapi mungkin cuman capek saja. Ini nggak ada pengunjungnya, lampunya malah dimatikan. Dan saya berada di lantai 3, ini tepatnya di lantai 3. Ternyata kalau restoran-restoran itu masih banyak yang buka, akan tetapi di restoran-restoran ini yang pengunjungnya itu para tenaga kerja yang kerja di sekitar Masjidil Haram ini. Ini restoran-restoran yang ada di lantai 3 ini masih buka, akan tetapi bisa kita lihat pengunjungnya itu para tenaga-tenaga proyek yang ada di sekitar Masjidil Haram atau tenaga-tenaga yang bagian kebersihan di Masjidil Haram. Nah, seperti ini. Ini restoran-restorannya yang masih buka. Tapi yang membeli adalah para pekerja yang ada di sekitar Masjidil Haram, dan bisa dipastikan pada hari ini sekitar 2 minggu setelah penutupan visa umroh sudah hampir tidak ada pengunjung di sekitar sini. Dan di sepanjang jalur ini, jalur pertokoan ini, saya tidak menemukan jamaah umroh ataupun yang menempati yang ada di hotel ini. Mungkin bisa dipastikan di sini sudah tidak ada jamaah. Yang banyak di sini ini adalah para pekerja
Dan sekian tayangan pada hari ini tentang tempat oleh-oleh atau toko-toko yang ada di sekitar Masjidil Haram ini. Dan ternyata sebagian besar toko-toko yang ada di Masjidil Haram ini tutup, tidak dibuka, karena ketika dibuka tidak ada pengunjung percuma. Dan sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.